Jering dan Anies bagai pinang dibelah dua. Dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Manuel Mawengkang. Hai. Saya sebetulnya malas mengomentari Jering dan Anies, orang yang mempercayai teori konspirasi ini dengan songongnya menantang para dokter untuk menyuntikkan virus COVID ke tubuhnya. Dan kalau tidak mati, seluruh dokter, awak media, selebriti, SJW, musisi, influencer, dan selebgram yang masih ngoceh-ngoceh lockdown wajib sukarela siap dibui dan dipenjara karena sudah menyampaikan solusi yang salah dan merugikan seluruh warga negara Indonesia. Gue bingung nih, wajib sukarela itu apa sih? Jering ini musisi yang sepertinya nggak paham teori kemungkinan. Kalau dengan kondisi selamat, maka tantangannya akan dengan sangat mudah dimenangkan oleh Jering. Kalau bicara tentang teori peluang, peluangnya kalah Jering dengan kondisi yang diberikan hanya sekitar 9%. Ya, sebenarnya apa yang salah dengan Jering? Jering ini dengan songongnya mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi yang dikerjakan di dunia ini untuk membuat lumpuh. Dengan tagar mati di rumah aja, Jering ini memprovokasi orang-orang. Jujur saja, saya nggak tahu berapa persen orang yang terprovokasi oleh Jering, tapi saya cukup yakin bahwa banyak orang yang terprovokasi, terkhusus mereka yang gulung tikar dan PHK saat COVID-19 terjadi. Ya, saya ada informasi penting buat Jering agar dia bisa lebih fair melakukan tantangan ini. Kalau dari WHO, penularan COVID-19 terjadi lewat droplets yang ada di udara, bukan karena suntikan. Jadi kalau bicara suntikan, mustahil Jering disuntik. Itu seperti menantang anak kecil untuk berhitung kalkulus SMA. Jadi nggak adil lah. Bagaimana kalau berinteraksi dengan pengidap COVID? Kalau Jering hanya diam-diam di pinggir kamar isolasi dengan pasien yang sudah disterilkan, ya sama aja bohong. WHO mengatakan bahwa penularan COVID-19 itu adalah lewat droplets yang disemburkan oleh pasien positif COVID-19 dan melalui udara, dihirup, dihisap oleh Jering. Jadi paling adil, ya ada sayembara bersin ke wajah Jering. Tapi kenapa Jering malah buka peluang untuk hanya sekedar berinteraksi dengan pasien COVID-19 dan disuntik? Kalau bersinin mau nggak? Pasti nggak mau, karena dibersinin merupakan penghinaan kepada manusia. Ya, kita punya pengalaman nggak enak. Pas bercanda, bersin tepat di depan wajah. Badan seatletis apapun, kalau penghinaan seperti itu ya pasti kena tonjok. Dengan tantangan ini, Jering pun langsung direspon oleh Tirta yang merasa dirinya capek karena sangat lelah menghayati COVID-19 di Indonesia. Kita tahulah bahwa Tirta ini orang yang pernah teriak-teriak lockdown dan rekaman audionya dibocorkan oleh digembok yang E-nya 3 itu. Ya, sekarang Tirta dan El digembok, sudah tenang, muncul lagi si Jering. Saya jadi curiga kalau orang ini baik Jering dan Tirta adalah teman. Mereka saling pansos satu sama lain, saling panjat memanjat satu sama lain. Tapi setidaknya Tirta sudah bergerak dan bekerja untuk menangani COVID-19. Jadi kalau bicara tentang saya ada di pihak siapa, ya pasti ada di pihak Tirta. Tapi pastikan bukan HTI ya, Dokter Tirta itu, karena pernah kelihatan saling lempar respon dengan si Felix. Kalau mau dibandingkan Tirta dan Jering, samanya di mana sih? Ya tatonya itu, apalagi sama-sama suka diliput. Tapi setidaknya Tirta jauh lebih berkontribusi. Faktanya kok, sedang Jering ya ngocehnya jago, sudahlah. Cari panggung kok gini amat. Please jangan pakai COVID-19 untuk hal ini.
Rumah sakit di mana-mana sudah penuh Pak Bro, kecuali lu bikin rumah sakit sendiri atau beberapa untuk membuktikan teori konspirasimu itu benar. Tapi yang lebih seru lagi kalau mau dibandingkan Jering dan Anis. Jering dan Anis itu bagai pinang dibelah dua pakai kampak. Sama-sama suka ngomong, nggak ada kontribusi apapun buat negara ini, malah bikin kuping panas dan menurunkan imunitas. Begitulah ngomong-ngomong. Demikian ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihi-ihi. Wassalam.